Jadi ada yang bilang ada tiga isu yang tidak boleh dimain-mainin oleh pejabat. Satu, isu SARA. Dua, isu pertahanan keamanan. Tiga, isu bencana dan kemiskinan. Ini isu yang tidak boleh dijadikan alat untuk pencitraan, pansos, segala macam, karena dampaknya akan sangat berbahaya. Kalau isu SARA dipermainkan, isunya SARA di kita kan yang kayak orang Sunda kemarin tuh, yang resbob itu yang akhirnya urusannya panjang. Karena isu SARA itu bukan ada urusan sama duit, bukan. Itu urusannya udah harga diri. Jadi harga diri itu buat beberapa orang, itu cuma mati aja yang bisa dijawab. Jadi yang main isu SARA. Dua, isu pertahanan keamanan. Ini soal pertahanan keamanan negara dibanding negara lain. Ini juga isu yang sangat sensitif dipermainkan. Dan yang terakhir nih isu bencana dan kemiskinan. Ini juga boleh dimain-mainkan juga. Cari pansos dari bencana dan kesulitan orang, itu salah satu kejahatan tertinggi juga itu. Gitu. Karena ada orang yang lagi susah hidupnya, terus tiba-tiba dimanfaatin untuk kepentingan pribadi karena dia punya uang dan punya jabatan yang lebih tinggi, sehingga seolah-olah dia bisa memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadinya gitu. Nah itu yang harus jadi pengingat buat semua pejabat di Indonesia, termasuk buat teman-teman anggota DPR nih gitu. Jadi yang sensitif gitu jiwanya. Jadi kalau mereka berpikir dengan begitu kemudian kelihatan bekerja, itu salah besar. Salah besar. Tidak begitu cara mekanisme mendapatkan nilai lebih dari masyarakat itu nggak begitu caranya. Itu cara-cara yang instan yang dulu memang sangat masif dilakukan dan cukup efektif karena mempengaruhi tingkat mempengaruhi orang untuk memilih dia atau partainya gitu. Karena dianggap punya kepedulian. Nah itu sama sekali di era sekarang udah nggak lagi. Jadi tolong itu dihentikan, itu cara-cara lama yang sudah tidak efektif lagi. Yang menarik, ada menteri yang datang karena jabatan dia sebagai menteri. Tapi yang lucu lagi, semua yang ikut itu dari partainya. Itu lucu lagi. Kan lucu gitu. Padahal ini urusan negara, dia sebagai harusnya ketika pejabat dia negara ngomong sebagai menteri, datang sebagai menteri, yang datang ya pejabat di lingkungannya, supaya bisa nyatet kebutuhannya apa. Kalau dia menteri infrastruktur, berarti kan anak buahnya mencatat apa kebutuhan infrastruktur yang segera dipenuhi. Yang segera dipenuhi apa? Jembatan, jembatan prioritas. Apalagi jalan untuk dibersihkan. Rumah sakit. Itu prioritas, rumah sakit. Gedung pendidikan, misalkan. Bener. Pasar. Jadi itu prioritas tuh. Kalau dia menteri pangan ya berarti kebutuhan apa yang lagi ketersediaan pangan di sini. Kalau dia urusan perdagangan, berarti harga-harga nggak boleh tinggi. Kestabilan harga segala macam. Nah, itu yang mesti dilakukan. Tapi memang menstabilkan harga tuh nggak kelihatan, Mas. Betul. Yang kelihatan itu memang ngasih makanan tuh kelihatan. Ngasih makanan. Tapi harga stabil tuh nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi ngasih makanan dari helikopter. Ditendang-tendang jatuh, akhirnya rusak semua makanannya. Itu kelihatan gitu. Tapi yang namanya menstabilkan harga, memberikan psikologi rakyat supaya kuat di Sumatera kuat gitu. Kemudian memberikan siraman rohani supaya mereka menerima dengan sabar, ikhlas. Itu nggak kelihatan, Mas. Nggak kelihatan, memang. Tapi justru yang nggak kelihatan itu yang sebenar-benarnya bekerja tuh gitu. Gitu. Bahkan mungkin ada yang bekerja sungguhan dari awal sampai akhir. Hingga hari ini satu gambarnya pun nggak muncul di layar gitu. Di layar manapun lah, di handphone, di layar TV. Itu banyak relawan gitu. Banyak yang begitu. Karena mereka memang bekerja bukan untuk itu. Nah, kalaupun ada relawan yang melakukan video, karena dia sudah menunjukkan bahwa kondisinya begini loh nih. Satu kondisinya begitu, yang kedua dia mungkin membawa amanah dari para donatur dan sudah disampaikan, itu sudah pertanggungjawaban dia. Kemarin ada video satu warga kepala rumah tangga gitu yang bikin video bahwa meminta bantuan untuk datang ke tempatnya karena di rumahnya ini yang masuk bukannya tanah saja tapi juga kayu gelondongan. Dia bilang dia nggak bisa, kalau cuma air dia bisa bersihin, kalau cuma lumpur. Tapi kalau udah tanah tebal dan kayu sebesar-besar itu dia nggak bisa. Gitu. Dia harus butuh alat berat. Dia memperlihatkan rumahnya yang sebegitu dahsyatnya.
Jadi dia bilang kalau tsunami kemarin itu cuma air. Setelah itu kering. Iya. Kalau ini tanah keras, udah keras tanahnya, setengah rumahnya udah kemakan, sama kayu gelondongan. Dan itu dia bilang gini, ini anak saya lagi ngetok-ngetok kayu, dia nggak gila aja udah bagus. Itu artinya masyarakat udah menyerah sebenarnya, gitu. Betul. Menyerah. Dan harapannya kita para pejabat melihat itu sebagai, aduh gimana ya? Yeah. Kita mesti ngapain ya, gitu. Saya nggak tahu mereka tuh kalau rapat itu gimana cara rapatnya? Mikirin nggak ya? Apa yang kita lakukan ya buat rakyat Sumatera ya? Kita mesti ngapain ya? Gitu nggak sih? Mestinya begitu. Tapi ya nggak tahu lagi ya. Ini bener-bener ya karena, aduh, kita nyesek juga. Kita cuma bisa, kalau di media tuh cuma bisa memberitakan, dan ini sekarang kita jawab nih Mas ya, karena ada sejumlah content creator, ada artis juga yang baru pertama kali mungkin datang ke bencana, dia mengatakan, ya saya heran media mainstream kok nggak ada. Saya banyak lihat wartawan media asing. Itu ada Syakir Daulay dan kawan-kawan salah satu. Ini harus kita jawab nih ya, buat teman-teman, terima kasih teman-teman para artis, konten kreator udah datang ke Aceh. Kita semua dukung siapapun yang datang ke sana untuk membantu, untuk kasih bantuan segala macam lah gitu. Cuma bencana Sumatera ini tidak sama dengan banjir di Kampung Melayu. Kalau di Kampung Melayu itu cuma terendam 1 RW. Jadi kita kelihatan memang di sana. TNI itu dan polisi itu jumlahnya ada ratusan di sana. Itu pun dia udah bekerja tapi nggak kelihatan. Karena terlampau luas wilayahnya. Wilayah area yang terdampak. 3 provinsi. 3 provinsi. Yang besar-besar. Besar di Aceh juga sama. Aceh Tamiang aja itu cuma baru di kotanya kemarin tuh Pak Prabowo datang. Itu di desanya lebih parah lagi Mas. Itu pun nggak tercover. Betul. Jadi kalau Anda tidak melihat kita di sana, ya wajar. Karena kita berada di tempat yang berbeda. Betul. Yang Anda datangi. Teman-teman kita yang datang di satu tempat itu pun tidak melihat teman-teman juga. Tapi itu nggak masalah. Yang penting masing-masing punya tugas masing-masing. Membawa amanah. Gitu. Nah itu yang mesti dipahami Mas sama teman-teman ya, kadang nggak paham mereka. Ya, jadi mungkin baru pertama terus kemudian seolah-olah kaget gitu ya? Dia kaget, padahal kan situasinya sangat beda, sangat luas, tugasnya juga masing-masing. Jadi kita tuh dalam proses begini tuh tidak perlu saling menyalahkan lah. Ya, tidak perlu sesama. Tugas kita menyampaikan informasi kepada masyarakat, tugas mereka juga mungkin membawa bantuan, membantu. Kita juga membantu, masyarakat juga membantu dari sisi penyampaian informasi. Dan mungkin teman-teman yang relawan atau yang lain-lain juga mendapat informasi dari kita juga gitu. Jadi tidak perlulah menegasikan yang lain gitu. Kalau ingin berbuat baik ya berbuat baiklah secara ikhlas, tidak perlu ini menjelek-jelekan pihak lain gitu. Karena apapun ini bencana yang sangat besar, kemudian membutuhkan konsentrasi dan stamina yang panjang karena ini nanti soal rehabilitasi ini perlu berapa lama. Nah, itu perlu bahu-membahu antar semua elemen masyarakat gitu. Ini buat Syakir Daulay dan kawan-kawan nih, saya mention aja karena saya lihat IG Anda dan teman-teman itu. Tugas kita sebagai media itu menginformasi. Jadi kalau lagi di tempat konflik, ini saya kasih pelatihan jurnalis sedikit nih. Kalau lagi kita liputan di tempat konflik, tugas utama pers adalah fokus pada korban dulu. Betul. Bahwa korban ini karena konflik itu dampaknya adalah pada korban. Jadi korban itu kita beritain bahwa supaya mereka sadar. Ibu-ibu jadi korban segala macam. Yang kedua, fokus kita tuh adalah penyelesaian. Jadi bukan cuma sekedar liput segala macam. Nah, kalau bencana, fokus kita tuh adalah kebutuhan apa dari pengungsi yang diperlukan mendesak. Makanya itu kita selalu tanya kalau di tenda pengungsi, ibu butuh apa? Kita lihat, oh ini nggak ada air bersih, tidak ada pampers, tidak ada obat, tidak ada baju buat bayi. Nah, itu kita cover, kita beritain. Kita tidak memberikan penyaluran bantuan karena memang kita tidak dibolehkan untuk
untuk wartawan tuh nggak boleh sembarangan gitu, nggak boleh sembarangan karena kita harus izin Kemensos kalau untuk menyalurkan itu karena ada bagian lain. Nah, tugas kita memberitakan wilayah ini masih terisolir ya. Wilayah ini masih butuh bantuan popok, masih bantuan banyak wanita nggak punya pembalut segala macam. Nah, mungkin tugas teman-teman influencer memang membawa bantuan. Nah, itu jadi beda tuh, tapi saling melengkapi sebenarnya gitu. Jadi tidak perlu mencari perbedaan-perbedaan. Kalau memang tidak tahu informasinya ada di mana ya tolong dikontaklah teman-teman media mainstream juga. Standby sudah mengirimkan timnya ke sejak hari kedua, hari ketiga kejadian. Artinya tidak perlulah ada merasa dirinya paling relawan di situ. Kemarin yang pas Ferry Irwandi nyalurin 10 miliar dana juga kita beritain tuh. Kita beritain karena juga. Karena memang bagus dan itu memicu orang untuk bantuin gitu. Betul. Jadi nggak ada, wah karena dia influencer kita nggak, kita beritain juga semua. Kayak Saskia Meka juga datang turun juga kan. Kita beritain juga tuh. Semua kegiatan baik agar itu memberikan informasi kepada seluruh masyarakat yang ingin membantu kita beritakan gitu. Termasuk juga ini Mas, para filantropi juga ngasih tahu ke kita tuh, Dompet Duafa, Human Initiative tuh ngasih tahu ke kita tuh bahwa kita ada relawan di sini. Silakan kalau mau kontak koordinasi bisa melaporkan kebutuhan mereka apa dan itu oke-oke aja sih. Jadi kalau teman-teman juga mau kita liput juga tinggal ngomong aja. Nggak ada masalah. Selama kita memang radiusnya nggak begitu jauh, masih bisa dijangkau dengan kendaraan, pasti kita akan datang gitu. Karena kita lebih menghargai teman-teman yang datang untuk membantu daripada teman-teman atau orang lain yang datang untuk berwisata. Iya, yang tadi disampaikan. Pak Prabowo. Karena kalau buat wisata ya jangan di situ. Wisata tuh di Lombok. Di Bali itu wisata tuh, tapi kalau di sana itu tempat bencana, jadi siokianya Anda juga yang suka foto-foto pansos, jangan foto sambil begini, belakangnya rumah lagi terkubur tuh banyak loh Mas. Iya. Seolah-olah tuh Anda hadir di situ dan berbahagia gitu. Betul. Jadi kalaupun anak-anak muda yang datang ke sana, tujuannya adalah untuk memberitahu kepada publik bahwa di sana butuh bantuan ini, bantuan itu. Dan ternyata Mas, banyak banget relawan-relawan, bahkan BUMN yang hadir di sana loh. Yang tapi tidak tercover. Betul. Yang saya catat tuh ada Pertamina. Itu udah datang sejak awal. Pertamina, PLN, terus ada Pegadaian Mas. Yang kemarin didatangi Pak Prabowo itu tenda Pegadaian tuh. Yang udah memberikan posko kesehatan. Ya, perusahaan-perusahaan swasta kayaknya juga turun tangan juga meskipun dalam porsi masing-masing. Iya. Ada perusahaan air minum yang memberikan minum, terus ada lagi perusahaan retail juga ada memberikan bantuan roti dan segala macam. Jadi banyaklah semua orang, cuman nggak bisa semuanya kita cover juga. Semuanya kita cover karena kita punya keterbatasan juga. Kalau teman-teman bisa saling memberikan informasi sangat baik gitu. Bahkan dokumentasinya bisa kita siarkan juga. Nah, benar. Mendingan begitu daripada saling menyalahkan satu sama lain gitu. Jadi gitu. Oke Mas, kira-kira gitu ya. Kira-kira itu tadi buat konten kreator. Sekarang nih kasih sedikit info buat para pejabat, anggota DPR dan lain-lain. Tidak usah membanding-bandingkan bantuan. Ya, itu tidak pantas lah. Tidak pantas. Berapapun orang ngasih itu namanya juga bantuan ya diterima aja gitu. Jadi nggak usah tahan omongan-omongan di situasi yang lagi pelik begini soal bencana dan orang lagi sensitif Mas. Itu kalau Anda nggak perlu ngomong, nggak usah ngomong deh udah. Mendingan diem aja daripada tidak bisa. Diam, beraksi, bersikap, bertindak untuk para korban daripada Anda ngomentari orang yang mau ngasih bantuan, Anda komentari sementara Anda nggak ngapa-ngapain. Itu bikin kesal juga gitu. Jangan sampai. Tadi saya lihat ada psikolog bilang baru kali ini dalam sejarah perjalanan hidup saya sebagai psikolog ada 2 pasien saya yang stres gara-gara mikirin negara. Iya. Mudah-mudahan nggak nambah ya. Mas semoga. Jangan kepikiran tapi kita sampaikan dalam komen. Kalau kita ada salurannya. Ada salurannya di komen. Jadi tolong siapapun yang punya keluhan terhadap
negara ini, silahkan komentarin di namanya di komen. Tapi komentarin yang sopan ya. Yang sopan, yang baik. Nanti kita kutip. Iya, tidak maki-maki, tidak sara, tidak menjelek-jelekan orang. Pokoknya yang apapun yang Anda isi hati, keluarkan daripada nanti menjadi penyakit. Karena ini namanya the comment. Ada tagline-nya, Mas. Apa tuh? Ada komen, tidak asal komentar. Betul. Silahkan komentar. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Besok. Karena tiap hari kita. Iya.